Pensiunan pegawai negeri sipil PNS dan TNI Polri bisa mendapat bantuan modal usaha hingga 500 juta rupiah. Hal itu akan diberikan oleh Bank Mandiri Taspen Mantap yang bekerja sama dengan toko Mandiri Indogrosir TNI. Maka dari itu ketahui dulu 3 hal ini. 1. Modal hingga 500 juta rupiah. Direktur Utama Bank Mantap, Josephus Katri Prakoso mengatakan pemberian tenor bisa disesuaikan hingga para pensiunan berusia 75 tahun. Jika para pensiunan dapat menabung sebesar 180 juta rupiah dengan deposit selama 60 bulan, mereka akan mendapat benefit untuk modal toko tersebut. Bank Mantap memberikan modal usaha dengan maksimal plafon hingga 500 juta rupiah dengan tenor dapat disesuaikan hingga para pensiunan berusia 75 tahun. Atau para pensiunan dapat menabung sebesar 180 juta rupiah dengan deposit selama 60 bulan. Bank Mantap memberikan paket gratis dan benefit untuk modal toko tersebut, ujar Josephus dalam keterangan resmi yang dikutip Detikcom, Kamis tanggal 5 Mei tahun 2021. 2. Dorong pensiunan PNS berwirausaha. Dengan bantuan itu diharapkan para pensiunan dapat terpacu untuk berwirausaha membuka toko sembako hingga kebutuhan sehari-hari lainnya. Selain bantuan modal, pihaknya juga akan memberikan bantuan pelatihan. Pelatihan yaitu wirausaha mantap sejahtera, sehingga diharapkan usaha tersebut dapat tumbuh dengan baik dan mendukung sektor mikro sebagai penopang ekonomi nasional, imbuhnya. 3. Jenis paket yang ditawarkan. Dalam bantuan ini ada 2 paket yang ditawarkan yaitu paket silver dan paket gold. Paket silver menawarkan 500 item dagangan senilai 22 juta rupiah dan perangkat peralatan toko dengan luas toko 3x4 meter persegi. Sedangkan untuk paket gold para nasabah mendapatkan 700 item dagangan dengan luas toko 3x5 meter persegi serta peralatan-peralatan penunjang toko. Pada awal bulan Mei tahun 2021 kami targetkan minimal 50 pensiunan yang dapat berwirausaha toko ini, dengan dukungan jaringan Indogrosir di 25 hub Indogrosir yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi diharapkan dapat memudahkan akses para pensiunan yang ingin membuka toko ini di wilayah tersebut, kata Chief Finance Officer CFO, Bank Mantap, Fajar Ari Setiawan dalam kesempatan yang sama. Sejauh ini skema pensiun memang masih menggunakan sistem pay as you go, di mana PNS diharuskan membayar iuran yang sangat kecil, kemudian ketika mendapatkan tunjangan hari tua dibayarkan sekaligus dan juga mendapatkan uang pensiun bulanan yang jumlahnya tidak memadai. Dia pun berharap dengan skema baru ini, iuran yang dikenakan adalah persentase dari THP yang jumlahnya lebih besar. Lalu saat pensiun, uang pensiunan PNS akan dibayarkan langsung semuanya dan jumlahnya akan lebih besar dari skema saat ini. Fully funded itu PNS akan membayar iuran sebesar persentase dari pendapatannya, bukan dari gajinya sehingga kemudian uang pensiunnya akan mendapatkan besaran yang lebih baik dari sistem yang sekarang dijalankan, tutur Bima. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyo Kumolo menegaskan tak menutup kemungkinan pensiunan pegawai negeri sipil PNS mendapatkan tunjangan hingga 1 miliar rupiah. Berbicara saat penandatanganan komitmen pembangunan mal pelayanan publik, seperti dikutip CNBC Indonesia, Cahyo awalnya mengaku berbicara dengan PT Taspen Persero apakah mungkin pensiunan PNS mendapatkan tunjangan hingga 1 miliar rupiah. Kami dengan Taspen juga sudah diskusi bagaimana pensiunan ASN itu nanti dapat tunjangan Taspennya bisa atau tidak mencapai 1 miliar rupiah, kata Cahyo. Berdasarkan perbincangan tersebut, Cahyo mengatakan kemungkinan bagi pensiunan PNS mendapatkan tunjangan pensiun hingga 1 miliar rupiah terbuka cukup lebar. Sejauh ini, aturan tersebut tengah digodok dan akan segera diselesaikan. Perubahan skema pensiun PNS pay as you go menjadi fully funded sekarang lagi dibahas yang mungkin segera ditetapkan,
kata Bima dalam konferensi pers virtual, Selasa, 5 Juni 2021. Bima mengatakan bahwa upaya untuk melakukan penyusunan skema pensiun PNS sudah dilakukan sejak lama. Namun, masih ada beberapa hitungan yang harus dianalisis dengan lebih akurat lagi sehingga tidak membebani keuangan negara, utamanya APBN. Diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama peraturan pemerintah ini bisa dilaksanakan, katanya. Dia menuturkan, sejauh ini skema pensiun memang masih menggunakan sistem pay as you go, di mana PNS diharuskan membayar iuran yang sangat kecil, kemudian ketika mendapatkan tunjangan hari tua dibayarkan sekaligus dan juga mendapatkan uang pensiun bulanan yang jumlahnya tidak memadai. Dia pun berharap dengan skema baru ini, iuran yang dikenakan adalah persentase dari THP yang jumlahnya lebih besar. Lalu saat pensiun, uang pensiunan PNS akan dibayarkan langsung semuanya dan jumlahnya akan lebih besar dari skema saat ini. Fully funded itu PNS akan membayar iuran sebesar persentase dari pendapatannya, bukan dari gajinya sehingga kemudian uang pensiunnya akan mendapatkan besaran yang lebih baik dari sistem yang sekarang dijalankan, tutur Bima. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo menegaskan tak menutup kemungkinan pensiunan pegawai negeri sipil PNS mendapatkan tunjangan hingga 1 miliar rupiah. Berbicara saat penandatanganan komitmen pembangunan mal pelayanan publik, seperti dikutip CNBC Indonesia, Cahyo awalnya mengaku berbicara dengan PT Taspen Persero apakah mungkin pensiunan PNS mendapatkan tunjangan hingga 1 miliar rupiah. Kami dengan Taspen juga sudah diskusi bagaimana pensiunan ASN itu nanti dapat tunjangan Taspennya bisa atau tidak mencapai 1 miliar rupiah, kata Cahyo. Berdasarkan perbincangan tersebut, Cahyo mengatakan kemungkinan bagi pensiunan PNS mendapatkan tunjangan pensiun hingga 1 miliar rupiah terbuka cukup lebar.